Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelas 11 TKJ 3 mau menerangkan tentang standar komunikasi data. Pertama, pengantar komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer yang terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Kedua, pengertian standar komunikasi data. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang rendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada penggunaan standar teknis untuk menspesifikasikan bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras. Protokol secara umum digunakan pada komunikasi real time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk penyimpanan jangka panjang. 3. Organisasi standar komunitas data. Internet Task Force atau IETF adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG atau Internet Engineering Steering Group. IETF diberi tugas untuk mempelajari permasalahan teknik yang terjadi dalam jaringan komputer internet, yang kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada AB atau Internet Architecture Board. IETF terbagi menjadi beberapa kelompok kerja yang berkonsentrasi di suatu bagian topik saja, seperti keamanan, routing, komunikasi data, dan sebagainya. B. International Telecommunication Union atau ITU merupakan sebuah organisasi internasional yang membakukan dan mengulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan media dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar. International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah organisasi standar internasional yang bergerak di bidang pembuatan standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. 4. OSI Layers atau Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk rangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer, sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus di pengguna. Ketujuh, layar pada model OSI. Berikut ini penjelasan mengenai 7 layar OSI. Pertama, physical layer merupakan layar pertama atau terendah dari model OSI. 2. Data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk dalam frame. Network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang
akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam suatu jaringan. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antar dua atau lebih host di dalam jaringan. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Terima kasih.